1, 2, 3, 4, 5 pergi ke gunung menggalakan harimau. Guru. Sekarang kamu sudah berhasil belajar. Saatnya kamu turun gunung dan pulang untuk menyelesaikan masalah besar keluarga. Keluarga siang-siang dalam bahaya. Ini adalah potret ayahmu, dan ini adalah pedang 7 bintang. Dan kantong serbaguna. Jika menghadapi bahaya, ambil harta dari kantong ini untuk menyelamatkan nyawa. Mengerti? Siang-siang menjadi. Tapi siang-siang. Bagaimana saya bisa menemukan keluarga saya? Kakak, kamu sudah menemukan keluarga siang-siang? Iya, sebentar lagi bayi bisa bertemu mama. Tapi tampang siang-siang punya kekurangan. Takdir dengan ibu tipis, tidak ada mama. Bayi pintar sekali bisa membaca wajah ya. Kakak, apa belum punya istri sampai sekarang? Setiap pacar 3 bulan sudah putus ya? Bagaimana siang-siang tahu? Siang-siang bisa bantu kamu loh. Asal kamu bawa jimat ini kemana-mana. Pulihkan medan magnet di sekitarmu, maka akan mendapatkan hubungan yang langgeng. Hei, sayang. Ayo kita balikan dan langsung menikah besok. Bantu hitungkan jodohku. Kapten, ayah anak itu datang. Kali ini benarkah dia akan menjadi anak perempuanku? Ayah, Mirip. Sangat mirip. Tahi lalat mata ini. Persis seperti ibunya. ayah. Kenapa ayah dalam gambar terlihat berbeda? Aduh, Ayah lebih tampan dari gambar ini kan? Ayo sayang. Ayah jemput kamu pulang. Adik kalian sudah pulang. ayo pergi ke bandara. Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 kakak laki-laki. Selamat datang di rumah, adik. Jiang A 88888. Kakak, Cucu kecilku yang manis, akhirnya kamu pulang. Kakek merindukanmu, apakah kamu merindukannya? ayah. Tenang, tenang. Aku sudah bilang lama, tebang pohon willow ini, tapi kamu tidak dengar. Sekarang lihat jadinya. Kamu menakuti cucu kesayanganku, kan? Kakak, kamu sering mimpi buruk? Cucu kesayanganku. Kamu kok bisa tahu? Satu, 2, 3, 4, 5. Pergi naik gunung berburu macan. Ini omong kosong apa sih? Ini jimat loh. Kakak, ayah, kakak semua harus bawa ini ya. dulu yang adopsi Caca itu seorang biksu Dao, jadi punya ini. Niat baik dari siang-siang, simpan baik-baik ya. Ayah, Kita masuk rumah. Oak, baiklah. Adik juga sudah pulang. Yang harus kerja, kerja ya. Yang harus sekolah ya sekolah. kenapa satu persatu semuanya sial ya? Kakak, malam ini ada nggak? Ada, tentu ada. Siang-siang, kamu mau apa? Kita ada semua.
Kakak, kamu sudah besar, kok belum bisa jalan sendiri? Kakak mengalami kecelakaan. Jadi nggak bisa berdiri. Kalau begitu, siang-siang pijat kamu ya. Baik. Akhirnya kamu kembali. Ayah Jas siapa? Lingling, dia cucu ayah, putrinya Wen Yuking, anak ketiga. Seorang anak yang didapat dengan menipu adik ketiga. Dia tidak layak. Kalau gitu, aku dorong paman besar masuk. Tidak perlu, jauhi aku. Kakek, aku melihat kamu gelisah. Sengaja pergi untuk Mais mon camp renté Kesela Matan ini, lihat-la. Baik. Apakah kakek meremehkan hadiah dari Kingling? Tidak. Kingling sungguh perhatian. Aku pakai. Kamu ngapain? Ayah Sheng Yao Saka pakai jalang. Bisa kasih ke siang-siang? Kakek. Ayah. Lingling. Bukankah kukatakan tetap di kamar? Maaf, Mama. Aku hanya ingin memberikan hadiah untuk kakek. Kenapa aku tidak bisa melihat wajah tante? Tante, kalung ini belinya di mana? Panggil ibuku, kakak ipar. Guru pernah bilang saat menikah harus punya buku merah. Tante tidak punya buku merah, tidak bisa. Istri kakakku dan kamu, kenapa memanggilku adik kecil? Menurut urutan generasi, seharusnya memanggil tante kecil. Sebagai generasi, panggilku tante kecil. Adik perempuan kecil. Keponakan kecil yang manis. Jangan tidur terlalu nyenyak malam ini, jangan sampai dia hilang lagi. Aku tahu. 108 aturan merawat adik, semuanya sudah aku hafal. Cepat pergi. Baik, kakak, Siang Yao membantu kamu. Baik. Kakak, apakah kaki kamu berkaitan dengan Wen Qingling? Mereka mengambil dari mobilku. Kenapa buktinya tidak cukup? Hanya karena dia masih muda. Tapi tidak ada yang percaya padaku. Siang-siang percaya kakak, tidak suka Wen Qingling. Siang-siang juga tidak suka dia. Ya, aku bisa sembuhkan kakimu. Oh. Baiklah Siang, Yao, jangan main-main lagi, waktunya tidur. Tumis teripang dengan bawang hijau, usus babi saus trotters. Selesai. Ayo. Aku juga ingin membantumu, tapi kedua kakiku ini tidak bisa. Aku bisa berdiri. Aku bisa berdiri. Aku benar-benar berdiri. Kamu baik-baik saja? Aku sudah tahu. Kaki saya sudah mencari dokter terbaik di dunia tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Bagaimana mungkin begitu mudah berdiri lagi? Kakak besar.
Guru selalu memuji saya sebagai yang paling berbakat dalam melukis jimat di gunung. Bawa jimat kesehatan ini dan Anda akan segera bisa bermain dengan siang-siang. Saya terlalu senang bertemu adik. Setiap malam saya memijat kaki kakak agar kakak cepat sembuh. Ayo. Bagaimanapun, kamu menjadi bintang keberuntungan kakak. Keberuntungan. Berani menyakiti keluargaku. Xiang Yao benar-benar marah. Beranti. Anak desa yang tidak punya sopan santun, aku bicara padamu, mau kemana? Tasken. Kamu cuma gadis kecil. Kamu sudah merebut hadiah untuk kakekku dariku, kenapa kamu juga mendorongku? Jangan berpura-pura lagi. Trik ini aku pelajari di gunung. Apa yang terjadi? Ling Ling ingin berteman. Kamu tidak boleh membuli dia. Siang-siang tidak tahu, kemarin Ling Ling. Bukankah dia memberi kamu gelang? Dipilih khusus untukmu, dan kamu juga suka, kan? Karena ini pilihan Wen Qingling. Lebih baik aku tidak mau. Maksudmu apa? Aku tidak mau gelang dari tulang manusia. Barusan kamu bilang apa? Kakek tubuhnya lemah. Sudah merasa tidak nyaman. Orang yang menyentuh benda ini Akan kehilangan kesadaran. Parahnya, bisa meninggal seketika. Benarkah yang kamu katakan? Kakek, gelang ini saya carikan dengan susah payah untukmu, tapi direbut adik, saya tidak mengeluh. Namin Seyatidak ta eu bagaimana Seyamambua adik Mara, dia menudu Seya Sepertini. Iya, ayah, masih kecil, mengerti apa? Pasti cari perhatian, iri, mengarang cerita fitnah Ling Ling. Apa kamu kebanyakan nonton kartun? Kamu bilang sebuah gelang kecil ini bisa ada akibat serius seperti itu. Yihuan, hati-hati. ayah, kamu percayakan aku? Manusia biasa gak bisa tahan dendam dari tulang itu. Bukankah kemarin kamu juga pakai seharian? Kakek. Qingling sedih sekali. Di keluarga Wen, gak ada yang suka Qingling, gak ada yang percaya padaku. Baiklah, Qingling jangan nangis. Kakek bantu kamu rapikan, ayah jangan sentuh. Berbahaya. Aduh, ayah kuat kok, tidak apa-apa. Ayah jangan. Elf. Lihat, tidak apa-apa kan siang-siang lihat. Yihuan, Yihuan. 1, 2, 3, 4, 5, pergi ke gunung berburu harimau Peka. Benar-benar merepotkan kalian, jika ayah memakai ini, dalam seminggu pasti mati. Gelang tangan ini, kamu datang bagaimana? Ditemukan. Apa temukan di kuburan mati? Hari ini kamu kemasi barangmu. Ayo pergi. Kenapa? Si ketiga masih pingsan sekarang. Pernikahan ditunda, kamu harus segera pindah dari rumah lama, jangan kembali. Ibu. Mama, kita harus bagaimana sekarang? Jangan khawatir, biarpun gadis jorok berhasil mengatasi ini, bagaimana? Wen Jichuan tidak akan bisa senang lama-lama. Keluarga Wen segera akan berganti pemilik. Coba cicipi bakpao ini. Bau harum, pasti suka. Iya, kakak kupas telur untukmu. Minum susu bisa tumbuh tinggi. Coba cicipi ini. Ini juga manis banget. Ayah. Aku adalah lelaki dengan kemampuan mematikan. Di dunia yang dikuasai kegelapan, Diperlukan seseorang dengan cahaya untuk membimbing mereka.
Apakah kamu percaya pada cahaya? Aduh. Kakak kedua. Guru bilang sebenarnya di dunia ini tidak ada Ultraman. Adik kedua, kamu suka tampil? Segera ambil peran di film. Kakak keduaku dari puncak popularitas turun ke artis kelas bawah cuma dalam semalam. Dia memang sial banget. Siapapun yang dekat dengannya nenek moyang. Nenek moyang, kapan kamu jadi pemalas begini? Kalau terus begini, kamu akan gagal. Meskipun saya tidak jadi pemalas, saya sudah gagal banget. Kamu. Kakak perempuan, kamu rank penting bagi kakak kedua. Aduh. Aduh adik, mulutmu manis. Oh ya, perusahaan kali ini dapatkan acara reality tentang bayi lucu. Pas kamu bisa bawa adikmu juga. Aku tidak setuju. Siang, Tidak boleh diungkapkan ke media. bayarannya 1 juta. 10 juta pun tidak setuju. Kusetu. Ini muncul di televisi, dilihat seluruh dunia. Tampilannya buruk bisa seperti kakak keduamu. Dapat banyak kritikan. Siang-siang tahu, tapi siang-siang hanya ingin cari uang sendiri. Nanti bisa beli hadiah untuk kakek, ayah, dan kakak. Wah, Ternyata, si kecil mau. Beli hadiah untuk kita semua. Pasti pergi, pasti pergi. Tenang saja. Akan menjaga siang-siang dengan baik. tamu acara, baby akan kemana? Musim pertama telah tiba. Lu Bailin selanjutnya giliranmu. Kami mengundang tamu acara kami. Silakan perkenal. Siang-siang berharap ada setiap kali makan. Sayang. Ini bukan sesi permohonan. Halo semuanya. Wah, cowok idola cakep. Aku du Beling. Ini adikku. Lu. Wah, Halo, semoga kalian bisa mendukung single terbaruku. Bangnan. Lamatidak Jimpaya. Kamu pencuri ide, tidak pantas jadi selebriti. Lu adalah celebrity top, Lu Belin. Mencuri demo musik. Kalian sana. Aku tidak mencuri. Kalian sana. kakak kedua. ADPA. Halo. Kueng siang-siang. Bisa tanya beberapa pertanyaan. Siang-siang kecil, ada yang ingin ditanyakan? Dagu kakak tajam sekali, apa tidak menusuk dirinya sendiri ya? Kakak sedang diet akhir-akhir ini. Kak Cruz. Perkenalan kita sudah selesai. Tugas utama teman-teman kecil kita selanjutnya adalah lomba mengangkut kayu. Jadi, kelompok mana yang bisa membawa kayu ke gudang desa duluan, akan mendapatkan jamuan makan malam mewah. Kalau tidak, malam ini hanya bisa makan roti kukus. Penasaran? Lihat saja nanti. Siang-siang mau makan jamuan mewah. Terlalu berat ini. Tim produksi acara ini tahu cara Siapa yang bisa angkat ini? Aku panggil dia bos besar. Aduh. Kakak kedua. Kamu terlalu lemah, angkat pohon saja gak bisa. Malam ini kita cuma bisa makan roti kukus. Aku lemah? Aku gak mungkin lemah. Dengan keadaan dia, ini terlalu berat. Lu. Ayo kita pergi. Kita sudah angkat. Xiaohe hebat banget, angkatnya cepat sekali. Siang-siang, kalian harus semangat. Kalau tidak, malam ini hanya makan roti kukus. Saran saya, ya. Cepat menyerah saja, biar tidak malu. Luhi, ayo. Adu. Si kedua penting langsung bikin masalah. Kakak kedua, jangan berharap bisa masuk rumah Wen lagi.
Semuanya disalahkan karena kakak kedua membuatmu kalah lomba. Tapi tenang saja. Kakak kedua tidak akan membuatmu kelaparan. Bukan salah kakak kedua. Ada orang jahat, Caca akan membalaskan dendammu. Jadi siang-siang jaga kakak kedua. Usir semua orang jahat. Sepertinya pemenangnya jelas kali ini. Mari ucapkan selamat pada saudara Lu. Idola waktunya belum habis, siang-siang bisa mengalahkan mereka. Lu He mencapai garis finish, tapi kakakmu masih di sini. Berseteru dengan pohon. Kalian secepat itu, sampai kentut pun ketinggalan. Lengan kecil dan kaki mungilmu ini mau tantang pohon besar. Jangan meremehkan orang lain. Anak kecil ini benar-benar mengangkatnya. Angkat lalu bagaimana? Bisa kalahkan kita? Kakak, Kali ini juara satu pasti kita yang dapatkan. Aku bilang, siang-siang kecil, kamu sebaiknya tidak berusaha terlalu keras. serbu. Ayo, serbu. Ya ampun. Acara ini menarik dengan Raja Hercules perkasa. Akan meledak. Aktifkan, pas tepat waktu. Ada pembalikan di detik terakhir. Selamat untuk siang-siang. Dan Zinan mendapatkan hadiah pesta lengkap. Kamu hebat. Saya lapor. Ada Seseorang bertiga. kayu yang baru saja dipindahkan oleh siang-siang itu adalah kayu mati berlubang. Benar-benar berlubang. Berani berbuat hal di depan saya. Bagaimana mereka bisa menghina siang-siang kita? Para pembenci sekarang tidak punya batas. Seharusnya jangan biarkan siang-siang ke acara dan dimarahi. Aku telepon tim acara. Biarkan Caca mundur. Aku mengerti kalau kamu ingin makan besar dan menang. Tapi jangan tiru kakakmu. Melakukan hal-hal buruk. Benar a Dick, Kala Tidak mena cul de camp, Tidak Terimake Kala en Yang mena cul de camp. Kalian hebat Xiao He, tidak seperti orang lain curang demi menang. Kalian tetap nomor 1. Ini kayu biasa. Bukan kayu mati. Dia memfitnahku. Semua orang harus bersaksi untukku. Kamu bilang aku memfitnahmu? Kamera sini, rekam potongan kayu ini. Biar Semualia, apakah ini kayu busuk berlubang? Aku lihat si kecil ini membuatnya. Bukan kayu bus. Kamera merekam semuanya. Jangan memfitnah Lu Bailin. Kamu bintang besar, tetapi tidak bisa memfitnah si kecil. Kamera sudah merekam sebagai bukti. Kamera sudah menangkapnya. Sudahlah, si kecil ini sekarang jadi sorotan acara. Tenang saja, aku pastikan tidak mengedit bagian kamu memfitnah si kecil. Akan kujaga citramu agar tidak runtuh. Tim penggeng sepenggeng. Daging Bobby sauce. Aroma harum datang. Bro, aku juga mau makan hidangan istimewa. Kesal, semua salah Yao yang ambil posisiku pertama. Orang tuamu tidak pernah mengajarkanmu, nak, bahwa berbagi makanan itu penting? Paman Lu, kemarilah. Oke. Paman Lu, kau jelek, aku jadi tidak bisa makan. Cepat kembali. Koaku, ko. Pulang ya pulang. Benar-benar apes. Ada apa ini? Kenapa keberuntungan berubah jadi sial begini? Halo semua, selamat datang di lokasi syuting acara Kemana Bayi Pergi. Selanjutnya, mari kita minta anak-anak untuk cepat mencari orang tua baru mereka. Selama acara berlangsung, semua orang tua dilarang bertemu dengan bayi mereka.
Kalau sampai Lu Bilin yang merawat anak. Tak tahu berapa banyak yang akan Shaka dan Xiang derita. Kita tidak syuting lagi, kita pulang. Tidak bisa, Kak kedua, 1 juta. Paman Lu, kamu dan Kak kedua sangat mirip. Kalau tidak tahu mungkin kukira kamu anak Kak kedua, tapi kamu berbeda dengan Kak kedua. Kemerahan di mulut, ekor mata berbunga, bintik di tengah alis. Itu menunjukkan ada keberuntungan asmara, bukan hanya satu orang loh. Kamu bicara omong kosong. Adikku benar, menurut gosip. Wah, dia Lu Bailin diam-diam pria idaman, keren. Dengar salah satunya. Wanita kaya Wah, pria idaman, benar-benar keren. Ya ampun, begitu kreatif. Kalian ini, jangan langsung percaya gosip begitu saja. Jangan langsung percaya gosip. Kakakku itu cowok baik-baik, kok. Aku bilang semua itu fakta, loh. Mari kita sambut dewasa dan anak-anak bersama Lai Xiu. Bersama Lai Xiu, rumah sendiri, idola pria, Lubang yang besar sekali. Paman Lu, tahu cara memperbaiki dinding tanah? Tidak tahu. Lalu, tahu di mana menemukan jerami untuk atap? juga tidak tahu. Bagaimana tidak tahu Pie? Sulit membantumu. Berkali-kali membuatku merasa malu. Kakak tahu di sebelah kolam ada banyak tanah liat kuning. Mari kita gali tanah dan bangun rumah bersama. Baik, ayo pergi. Kakak kamera di mana? Apakah kata-kata hari ini diajarkan oleh Wen Yunan? Hari ini aku sudah bilang banyak hal, siapa tahu yang mana yang kamu maksud, ya? Sepertinya hari ini aku harus benar-benar menghukum kamu. Anak liar, kenapa bawa benda seperti ini? Buka tanganmu. Tidak bagus. Grup tamu Lu Bai. Tidak bisa dihubungi. Ada beberapa jejak kaki. Apa mereka lakukan di seberang kolam? Apa kamu bilang? Siang-siang tidak bisa berenang, ke kolam untuk apa? Kenapa kalian masih berdiri saja? Cepat cari. Kalau tidak menemukan adik saya, akan menghancurkan acara kalian. Kru semua mencarinya. Jangan rekam lagi. Kalung Gyoku, siapa memberikannya padamu? Kamu gunakan darah merawatnya. Berikan padaku. Berikan padaku. Wajahku. Wajahku ini. Berani hancurkan kecantikan wajahku. Rasakan itu. Jimat ini membawa kesialan, memang harus dihancurkan. Lu Bailin, kau pakai ini untuk sialkan abang kedua aku sementara kau curi keberuntungannya. Bagaimana kau tahu? Aku tahu karma, kau tunggu saja balasan tindakannya. Berancy. Adik kecil. Tahu terlalu banyak tidak baik. Kamu pikir kamu masih punya nyawa untuk kembali? Apa yang mau kamu lakukan? Toh kakakmu yang malang itu juga hampir habis diperas. Jadi kamu turun duluan untuk mencari jalan. Jangan pegang aku, kamu jahat. Pergi kamu. Adik, Xiang Yao, Xiang Xiang, Cha-Cha, Xiang Xiang. Adik. Kakak datang, Kamu gak ngerti air. Kami segera kirim. turun menyelam. Selamatkan Xiang Xiang. Cepat pergi. Adik perem, Wenge, ini salahku. Salahku karena tidak jaga siang-siang dengan baik. Apa yang kamu lakukan pada adikku? katakan sekarang. Aku gak lakukan apa-apa. Dia sendiri yang jatuh karena bermain-main. Kalau terjadi sesuatu pada adikku, ku beritahu kau, kau akan ikut terkubur. Adik-adik. Sepertinya memang hubungan saudara erat ya, dia seharusnya sudah tenang. Nah, kamu juga turun menemaninya. Jangan ganggu kakakku. Dia menginjak ikan mas. 1, 2, 3, 4, 5, pergi ke gunung berburu harimau peka-peka. Lu Bailin.
Operasi wajah kakak kedua. Operasi wajah. Mencuri keberuntungan kakak keduaku. Sekarang Xiang Zha ingin kamu mengembalikan semuanya. Lu Bailin mencuri keberuntungan Wen Yunan, jadi dia bisa naik dari selebriti tidak dikenal ke bintang besar. Dia licik, tidak hanya merebut posisi teratas, tapi juga menuduh Wen Yunan meniru. Untung ada Xiang yang membawa keberuntungan, kalau enggak, Wen susah bangkit. Lu Bailin, jangan kira kalau kamu dorong aku ke danau. Apa yang kamu lakukan tidak akan ketahuan siapapun. Kamu yang dorong dia. Kamu bohong. Bintang idola, kamu operasi plastik dan mencuri Pantas Wen jatuh dari puncak. idola. Tapi Lu Bailin naik cepat. Cak, wow, cowok impian, tampan. Mustahil wajah operasi bisa sampai. Untung ada Xiang dan tetap bersih. Kenapa kakakku selama bertahun-tahun ini sial mulu? Itu gara-gara kamu. Tapi Xiang sudah datang. Kamu tidak bisa lagi menyakiti keluargaku. Tunggu saja kehancuranmu, segera diabaikan orang. Akan kubunuh kalian. Tahan dia, tahan dia. Lepaskan aku, jangan rekam, bukan aku. Xiang, kamu baik-baik saja? Kakak kedua, hebat sekali. Akhirnya kamu tidak sial lagi. Ambulans, ambulans. Sampai Lu Bailin. Gagal. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku berbuat kejam. Akhirnya kamu sadar. Kakak kedua jangan takut. Xiang akan melindungi kakak kedua, tidak akan membiarkan kakak kedua celaka. Xiang Giao. Xiang, sakit tidak? Sakit tidak? Adik kelima. Segeralah lepaskan Xiang Cha. Bahkan jika tidak ada yang salah, kamu akan membuatnya pingsan. Xiang, mafia. Kakak tidak sengaja. Xiang tahu. Kakak kelima terlalu cinta Yo. Xiang, Yo. Kakak kedua, kenapa ikut acara sama kamu? Siang-siang ke rumah sakit? Lebih Xiang ikut kita saja. Bukan salah kakak kedua. Semua ini gara-gara orang jahat. Hari ini melindungi kakak kedua. Xiang senang sekali. Xiang. Lu Banlin sudah jatuh, terima kasih. Tanpa kamu, kakak kedua tidak bisa populer lagi. Mungkin saja sekarang dia masih dibenci oleh banyak orang, terkenal tapi di level rendah. Tank Island FaceTime. Yunan, tak kusangka bisa melihatmu populer lagi. Sekarang terkenal di mana-mana. Lebih terkenal daripada sebelum. Jadwal kamu penuh sampai tahun depan. Proyek besar kelas S, menyebut namamu. Cepatlah kemari. Wen Yunan. Kakak kedua tampan, Xiang suka kakak kedua. Siang-siang. Xiang juga sayang kakak kelima dan keenam. Ternyata siang-siang kita ini ahli menjaga semuanya ya. Satu dua tiga empat lima, naik gunung tangkap harimau. Lupa. Energi sudah habis. Kakak kelima keenam, jimat keselamatan. Kalian harus simpan baik-baik ya. 5 kakak. Siang harus makan banyak sekali untuk memulihkan tenaga. Baru bisa menyelamatkan kalian. Enak banget. Oh iya, 5 kakak. Apakah 3 kakak juga di rumah sakit ini? Siang ingin menjenguk 3 kakak. Tidak enak ini, Tuan. 3 tuan muda hampir tidak bertahan lagi.
Kalian dokter tidak berguna. Setiap bulan saya habiskan jutaan untuk perawatan. Bagaimana bisa anak saya tiba-tiba memburuk? Saudara Tiga. Saudara Tiga. Tuan Wen. Peluru di kepala saudara Tiga terhubung dengan saraf. Kerusakan otak terlalu parah, tanda-tanda vital sangat lemah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Siapkan dirimu secara mental. Lihat garis tangan saudara Tiga. Hanya keberuntungan menikah. Tidak berarti nyawanya harus hilang. Gurame saus bawang putih, babat kacang dan trotter babi. Mengapa tidak berhasil? Dr. Mark. Anda adalah spesialis otak terkemuka dunia, pasti bisa lakukan sesuatu Mengerti perasaan keluarga. Tapi otak adalah bagian tercanggih dari tubuh manusia. Sarafnya sudah mati. Aroma baru saja pulang. Kakak San belum melihatnya. Kita tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Bantal ini adalah harta karun energi yang guru telah mengabdikan hidupnya. Kakak, cepat bangunlah. Nona kecil, jangan repot-repot. Pasien sudah tidak ada napas. Baiknya kita biarkan dia istirahat dengan tenang. Kakak tidak begitu. Tidak benar. Énergie mentale. Sudah tersebar. Hanya saja belum masuk ke tubuh kakak. Itu berarti ada hal buruk di dekat kakak. Lukisan ini aneh. Aneh sekali. Yuking. Yuking, bagaimana kabarmu? Siang-siang menyelamatkan San Ge. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa, anak jangan ribut. Ayah, Caca sudah menemukan masalahnya. Lukisan kuno ini menekan energi San Ge, selesaikan ini. Siang-siang akupunktur menyelamatkan. Anak kecil, imajinasimu terlalu besar. Apa yang kamu katakan benar? Iya, ayah. Dalam situasi seperti ini, mau membiarkan dia mengganggu Ling Ling. Yuking jadi seperti ini. Aku hanya ingin dia pergi dengan tenang. Apakah itu tidak boleh? Kakek, Ling Ling mohon padamu, Ling Ling tahu adik masih kecil dan suka bermain. Itu wajar. Tapi Ling Ling tidak ingin. Aya pergi d'Angangeliza. Juga. Siang-siang masih anak kecil. Mungkin terlalu ingin menyelamatkan orang. Tidak bisa. Kemarahan kakak ketiga. Semakin lemah. Kalau begini terus. Kakak ketiga benar-benar tidak bisa diselamatkan. Aku tidak izinkan kamu menyentuh ayahku. Kakak ketiga. Kakak. Yuking, bagaimana kau tega meninggalkan kami? Papa. Ling Ling tidak rela kehilanganmu. Nok. Tuan Wendan Semua Tuan Muda, Tolong Tabakan Hati. Kakak, Siang Yo sudah mengusir hal yang buruk. Bangunlah cepat. Caca tidak mau kau pergi begitu saja, Siang Yo juga tidak rela. Sekarang bukan waktunya. Biarkan Caca mencoba, siang-siang selamatkan San Ge. Ayah tahu, kamu tidak rela melepaskan San Ge, tapi San Ge sekarang. Kamu juga jangan terlalu keras kepala. Aya. Sekarang hanya perlu menggunakan jarum perak untuk merangsang titik Bai Hui dan Tian Chong, San Ge bisa sadar kembali. Coba saja. Ya. San Ge, siang-siang tidak akan membiarkan kamu mati.
Ayah, Yuking sudah pergi. Jangan biarkan siang-siang mengganggunya lagi. Bagaimana Mengkintuan ketiga Bangin? Kakak ketiga, cepatlah. Periksa tubuhnya Yuting. Ini tidak mungkin cuma seperti nyala lilin terakhir. Tidak mungkin. Kakak ketiga kini sangat sehat. Astaga. Bagaimana bisa terjadi? Seperti dia katakan, tubuhan ketiga sudah pulih. Benar-benar sebuah keajaiban. Ayah, aku bilang, Yao punya kemampuan yang hebat, Siang punya kemampuan yang hebat. Anak kecil, kamu yang menyelamatkanku. Kamu anak siapa ya? Kakak ketiga, aku Siang. Aku adalah adik perempuanmu yang paling lucu. Kakak ketiga sudah bangun, nanti pasti sehat-sehat saja. Kakak ketiga sudah bangun, nanti pasti sehat-sehat saja. Adik. Adik kembali, sudah bagus. Jangan menangis, kakak tiga. Shang di sini. Shang tidak akan pergi lagi. Putri kecil sudah pulang. Kakak tiga juga sudah bangun. Apakah ini mimpi? Ayah, ini bukan mimpi. Ini pengalaman baik. Siang akan membuat keluarga kita lebih baik. Tidak ada yang bisa menggertak. Keluarga Shang. Tidak disangka, benar-benar sudah bangun. Tidak disangka benar-benar sudah bangun. Kakak ketiga saya, Kenapa masih tidak senang? Bagaimana bisa bicara seperti ini? Adik péremptoire. sekarang ayah sudah bangun. Mulai menjelekkan. Saya dan ibu. Lingling tidak akan tinggal diam. Coba berani mengganggunya. Ayah, kamu. Wen Yiking, kamu demi orang luar memperlakukan putri kandungmu sendiri seperti ini. Selama ini kalau bukan aku dan Lingling yang mendampingimu dan mendukungmu, kamu kira bisa terbangun? Apakah benar-benar merawat Sange? Atau menyakiti Sange? Kamu tahu. HMPH. Cha Siang, apa yang kamu bilang? Siang Cha, apa yang kamu bilang? Caca, apa yang kamu bilang? Yuking, kamu lihat tidak? Adikmu memperlakukan kami ibu dan anak seperti ini. Hanya karena niat baik ngasih gelang pada ayah. Dia kejam usir kita dari rumah lama. Sekarang mau mencemarkan nama baik kita. Kamu cuma mau lihat kita ditindas oleh mereka. Iya, ayah. Jangan pura-pura lagi. Kakak besar alami kecelakaan. Itu bukan kebetulan. Gelang yang dikasih ke ayah bukan kebetulan, juga lukisan kuno yang buat kakak ketiga koma. Itu juga ulahmu. Apa maksudmu? Tidak. Oke. Tanpa Cha Siang menemukan masalah lukisan, Yuking mungkin sudah tidak ada. Kalian, masih ada yang mau dikatakan? Lingling aku asuh sampai besar, sedangkan lainnya? Kalian jangan harap. Kamu segera keluar dari keluarga Wen. Wen Yuking sudah memberimu banyak. Tidak ada perasaan yang tersisa. Tidak bisakah kamu terima aku dan anakku? Tante, kamu galak sekali dan wajahmu menyeramkan. Guru bilang orang dengan wajah seperti ini tidak punya balas dendam yang kuat. Mudah melakukan. Hal yang tidak tahu berterima kasih. Tidak akan diberi kesempatan lagi menyakiti keluargaku. Hei kalian. Bawa dia keluar. Ayah Wen Yuking. Wen Yuking kamu Wen Yuking Ibu. Ibu. Enak sekali. Siang suka sekali makan es krim ya? Ya, es krim enak sekali. Ai Greco. Terima kasih Siang yang menyelamatkan Abang. Abang sudah membeli perusahaan merek es krim ini untuk Siang sebagai hadiah dan untuk Caca juga. Jadi, Siang bisa makan es krim yang disuka kapan saja. Dengan kertas ini, Caca bisa makan es krim gratis?
YK. Jadi, siang-siang bisa makan setiap hari. Youcha dan Yo paling sayang abang. Abang juga sayang siang-siangnya. Kau si nomor 3 yang berisik. Bagaimana kau bisa memanfaatkan peluang untuk menggoda siang-siang dengan es krim? Makan es krim setiap hari tidak baik untuk kesehatan. Kakak kedua kasih kamu sebuah perusahaan ayam goreng. Nanti siang-siang bisa Makan paha ayam setiap hari. Yang siang saya suka makan itu es krim. Jangan dengarkan kakakmu, bercanda. Ayah, Perusahaan grup kita WEN itu ada di semua bidang, lengkap semuanya. Nantinya semua perusahaan itu milik siang-siang. Mau siang-siang cari apapun pasti ada. bukankah siang-siang punya es krim yang tak habis dimakan, daging babi panggang, iga panggang, sayap ayam goreng? Papa, kakak, tenang saja. Asalkan ada sepotong kue dari Yaocha, kalian bisa mendapatkan segelas teh susu. Siang-siang baju yang menghangatkan keluarga kita. Siang-siang sini. Papa akan membawamu ke perusahaan. Lihatlah kerajaanmu di masa depan. Ayo. Kakek. Kakek. Bangunan tua ini adalah kerajaanku. Mana ada Sunggai? Siang-siang. Siang-siang lihat. Ini kerajaan Papa bangun untukmu. Nanti seluruh perusahaan ini milikmu. Kalau begitu, biar kakak kedua jadi asistenmu, ya? Tunggu sebentar, kakak ketiga datang, aku datang. Papa dan kakak-kakak. Nanti Caca yang urus kalian, kalian bisa pensiun duluan. Wah, siang-siang sudah besar sekarang, tahu bagaimana peduli pada ayah. Ini bukan candaannya. Caca hitung, Yau hitung, perusahaan. Segera dapat kontrak besar dari Kamar Dagang Internasional. Bakal dapat banyak uang. Ini adalah perwakilan dari Kamar Dagang Internasional. Atas nama Kamar Dagang Internasional. Mengalokasikan dana miliaran untuk bekerja sama lebih dalam dengan grup WEN. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi ayah. Wah, nona kecil. Kamu ikan keberuntungan. Begitu kamu datang, keberuntungan perusahaan langsung meledak. Bisa lihat peruntungan finansialku? Putriku memang populer. Dia juga saudari kita. Siang-siang menggambar simbol keberuntungan untuk semua orang. Kakak-kakak semua, siang-siang harus pergi melindungi kakak besar. Kita main lagi nanti. Ksin. Singgong. Ah, di dalam kantor kakak kenapa banyak sekali aura buruk yang mengganggu. Siang-siang merasa sesak di hati. Jangan-jangan ada yang terjadi pada kakak. Untunglah kakak baik-baik saja. Siang-siang, ada apa? Apa kamu lelah? Ayo. Kakak, Ya, karyawan perusahaanmu. sangat-sangat ramah. Siang-siang hampir dicium sampai botak. Itu artinya kita siang-siang memang disukai banyak orangnya. Kakak juga lelah kan? Siang-siang pijatkan ya. Lebih baik? Iya, sayang kita memang perhatiannya. Tapi kakak mungkin tak bisa sembuhkan kaki ini. Tapi kakak mungkin tak bisa sembuhkan kaki ini.
Yao Yao, kakak pergi ke rapat sekarang. Tetap di sini, jangan lari. Tenang kakak, aku akan membantu menangkap orang jahat. Baiklah. Kakak tidak bisa sembuhkan kakinya. Itulah penyebab kejahatannya. Tersembunyi dengan sangat baik. Air bersih datang. 1, 2, 3, 4, 5, naik gunung berburu harimau. Hancur. Semua. Pak Wen sebagai penyandang disabilitas, menjadi CEO perusahaan. Sungguh merusak citra perusahaan, saya mengusulkan. Biarkan Wen Huaixu Turun tahta dan beri kesempatan. Kakakku tidak akan turun tahta. Siang-siang, kenapa kamu di sini? Dari mana datangnya gadis berambut pirang ini? Berani sekali menerobos rapat pemegang saham. Pak tua ini. Barusan saya dengar maksudmu adalah orang cacat tidak pantas bekerja? Diskriminasi terhadap orang cacat melanggar hukum. Bukan itu maksud saya. Hanya untuk menjaga citra perusahaan. Menjaga kepentingan pemegang saham. 7 Anja. Saya juga bukan tipe yang suka memaksa. Selama Wen Huai berdiri lagi, kita tidak perlu bahas soal ganti CEO. Kak, ayo kita bangkit dan tunjukkan padanya. Ini. Kak, masih percaya Caca kali ini? Pertama kali bisa berdiri di rumah. Caca juga memijatku seperti ini. Coba lihat. Hati. Kenapa bisa begini? Jelas sudah aku hancurkan inti formasi. Kenapa kakak masih belum bisa berdiri? Semua orang. Sudah lihat, kan? Wen Huaisu memang tidak bisa. PAK Wang. Kau kira bisa asal buat alasan? Dan menjatuhkan posisiku begitu saja. Kamu benar-benar salah. Sebagai CEO perusahaan. Pertama, tidak ada hasil. Kedua, dia cacat. Mempengaruhi citra perusahaan. Kalau kamu tidak hengkang, apakah aku harus pergi? Tapi Tuan Wen mendapatkan pesanan miliaran. Tidak ada bisa mengalahkannya di perusahaan. Mustahil. Ini kontraknya. Mendapatkan pesanan. Itu hanya tugasnya. Sebagai karyawan. Jika Wen Huaisu penyandang disabilitas. Menjadi CEO pasti akan mempengaruhi citra perusahaan. Kami juga demi Kepentingan grup. Iya. Kondisi tubuh Wen kecil. Tak bisa lepas dari kursi roda. Tidak bisa keluar dari pintu perusahaan. Bagaimana mengelola perusahaan? Kami. Tidak terima. 1, 2, 3, 4, 5. Naik gunung berburu harimau. Bermain tipu muslihat. Hari ini, Deva Yu Wang den Botes Advagwan Ün Bergumpul di Isini. Tidak bisa menyelamatkan kakakmu yang cacat ini. Kakakku adalah seorang cacat. Saya akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Asalkan kakakku bisa berdiri. Kalian akan mengakui posisinya sebagai CEO. Kenapa tidak memberikan kalian kesempatan lagi untuk sepenuhnya berhenti berharap? Baiklah, mari kita bertaruh kali ini. Apa? Oke. Gadis kecil mau bertaruh? Jika Wen Huaisu berdiri hari ini, aku akan berlutut di sini. Teriak 3 kali, aku tidak lebih baik dari seorang cacat, lalu keluar dari perusahaan. Deal. Aku akan buat kamu berdua tahu. Akibat dari omong besar. Aku hitung mundur dari 10. Kita lihat apakah kakakmu yang cacat ini bisa berdiri.
Kakak, masih percaya pada Cha Xiang kali ini? Kakak percaya padamu. 8. Tujuh. 6. 5. Bikin adegan sebesar ini. Aku pikir kau yang lumpuh bisa berdiri lagi. Yangan buang tenaga, 4. 3. 2. 'Apa ini? Bagaimana bisa?' Kakak, Siang-siang sudah menghancurkan mata formasi yang menyakitimu, hebat kan? Si kecil yang cerdik. Kakak besarku sudah bangkit. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. Huaixu, A. Pemegang saham di sini adalah orang tua kamu. Mengapa membuatnya begitu memalukan? Jika tersebar, buruk untuk reputasi kamu. PAK Tua, PAK, Kata-katamu itu tidak benar. PAK, Berlutut dan minta maaf itu kamu yang bilang, bukan kami yang memaksamu. Kami tidak membuli kamu. Kamu. Guru sudah bilang. Taruhan. Diawasi oleh aturan langit dan bumi. Hari ini kamu harus berlutut. Kalau tidak akan kena hukuman langit. Wen Huaixu, urus adikmu. Adik itu untuk dimanja. Tidak pernah mengendalikan. Taruhan juga kamu sendiri yang buat. Sekarang posisinya sudah siap, cepat minta maaf. Kalau tidak, akan kena Peter. Salah, tidak sebaik lainnya. Saya salah, saya tidak sebaik lainnya. Saya salah, saya tidak sebaik lainnya. Anak kecil ini. Sebenarnya sedang main apa sih? Sudah tuan, silakan bangun. Ingat beres-beres dan tinggalkan perusahaan. Ayah. Berjudi dengan gadis kecil. Kalian juga percaya. Aku sudah tahu sejak awal. Kalian pandai bicara, tapi tak bisa dipercaya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat kenapa perusahaan bisa rugi seperti sekarang. Semua karena ulah kalian berdua. Wen Huaisu, anak nakal kamu punya keberanian. Memaksa aku, orang tua, Untuk berlutut dan itu. sekarang berani ngomong sembarangan. Aku lihat kaki kamu sudah sembuh. Tapi matamu. Masih buta dan cacat. Semua. Aku bersumpah kepada Tuhan. Kalau aku ambil uang perusahaan, aku akan kena petir. Serang. Kurangin omongan tidak perlu. Kalau ada bukti tunjukkan saja, jangan berpura-pura. Orang dewasa benar-benar merepotkan. Sudah berbuat salah masih berdalih. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Pita kejujuran datang. Cuaca berubah cepat. Tuan Huang bersumpah sembarangan? Kalau ada petir, pasti akan menyambar. Tunggu saja. Penjahat yang berbohong, bahkan dewa petir tak tahan. Aku bicara, bicaraku tidak cukup. Aku punya 5 pacar di luar. Supaya mereka menjadi direksi anak perusahaan dan alihkan dana perusahaan ke kantongku sendiri. Saya salah. Ayo. Ketua, dengar saya jelaskan. Ketua, dengar saya. Bicarakan dengan polisi saja. Satpam. Bawa ke kantor polisi. Ketua, saya jelaskan. Pak Wen, ini tidak ada hubungannya dengan saya, Pak Wen. Pak Wen. Siang-siang, aku benar-benar bisa berdiri. Ayah, Cubit aku, apa ini nyata?
Tentu saja ini nyata. Mulai sekarang bisa gendong Caca jalan. Baiklah, kakak gendong kamu. Kakak seumur hidup akan gendong adik. Setuju? Hati-hati, hati-hati. Adikku baik. Ayah. Kakak kelima, kakak, kenapa belum pulang sekolah? Perut siang Yao sudah lapar banget. Bagaimana kalau? Kita telepon mereka? Baiklah. Kakak kelima, kakak keenam, cepat pulang makan. Aku tertua paling jago di jalan ini. T-Rex. Tahu diri sedikit. Cepat minta maaf sambil berlutut. Bisa langsung pulang. Memanjakan Yao Yao. Bibi. Kami bantu tinggi standar, terima kasih. Pelen-pelen. So baik kau, dasar bodoh. Nenek tua cepat pergi. Auntie, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, terima kasih ya nak. Barang-barang ini sekarang milikku. Bawa nenekmu pergi. Cepat pergi. Kalian menindas orang. Gak masuk akal. Menindas kamu, kenapa? Bodoh berkeliaran. Bodoh masih berkeliaran. Cepat pulang, sembunyi di rumah. Jangan bikin malu. Jangan bikin saya bukan orang bodoh. Saya bukan orang bodoh. Kenapa mencaci kakek saya? Kalau terus berbuat jahat di sini, akan lapor polisi dan tangkap kalian semua. Berani mengancamku. Ayo maju semua. Bosku itu penguasa jalanan ini. Berani menantangnya. Mau mati. Yuan. Lindungi kakak kelima dan kakak keenam. Tanggung jawab siang-siang. Kakak besar. Kalian tidak bisa melawan satu tangan kakak lima. Cepat pulang minum susu. Mau mati? Ayo teman-teman. Serang. Berani ganggu orang lagi nggak? Tidak mau, tidak berani lagi. Kami patuh hukum dan tidak akan mengganggu orang lagi. Ayo pergi, ayo pergi. 5. Kapan kamu jadi sehebat ini? Saya terlalu hebat, kan? 5. Apa yang terjadi padamu? Terlalu kuat. Kak 5, kamu Ayo, mari makan bersama. Xiang makan. Siang-siang makan camilan. Aduh, kakak Wu. Kenapa siang-siang makan banyak camilan? Dan kamu, baru bangun jangan makan sembarangan. Kakak Wu, jangan khawatir, siang-siang pasti buat kamu sembuh. Sembuh. Iya. Siang Ca punya trik hebat. Keenam. Bantu aku pegang kepala kelima, biar aku obati otaknya. Kelima. Baik-baik ya. Xiang. Kepala kelima. Benar-benar bisa disembuhkan. Tentu saja. Kepala kelima. Kecelakaan mobil penyebabnya. Ayah, bantu tekan kepala kakak Lim. Baiklah. Ayah. Jangan ikut campur ya. Kamu tahu apa sih? Cepat sini bantu. Ayah. Jia jadi seperti landak sekarang. Kak Lim, jangan pingsan dulu ya, tunggu aku cabut semua jarumnya dulu. Kak Lim, jangan nangis ya. Tidak apa-apa. Siang-siang belajar kedokteran. Mari kita percaya padanya. 6 bersaudara. Siang-siang sangat hebat. Siang-siang berjanji keluarga kita akan aman. Meskipun 6 bersaudara akan segera pergi. Tapi dengan Siang Sha di sini, Dewa Kematian tidak berani mengambil kalian.
Cayo baru-baru ini sudah mengerti. Keluarga kita dikutuk oleh orang jahat. Kalau tidak segera memecahkan kutukan, dalam setahun kita semua akan mati. Ini benar-benar aneh banget. Kakak Enam, jangan tidak percaya. Waktu itu di rumah sakit, jimat keberuntungan yang aku kasih tiba-tiba terbakar, kan? Kok kamu bisa tahu? Itu karena Kakak Lima dan kakak Enam mengalami bahaya. Jimat melindungi kalian dari bahaya. Hasil perhitungan Xiang Xixiang Caca Yao Yao. siapa yang begitu kejam? Ingin mencelakai keluarga. Meskipun sekarang belum jelas. Jangan khawatir dengan aku, tidak ada kejadian. Kamu masih kecil. Kami, kakak-kakakmu, akan melindungimu. Bukan begitu. Siang-siang meskipun masih kecil, tapi sangat hebat. Siang-siang melindungi kalian. Baik. Pastikan lindungi abang. Ayah, Sudah waktunya makan. Mari lihat siapa yang mau makan. aku mau. Oke, ayo. Pelan-pelan ya. Siapapun yang ingin mencelakai kita, aku pasti akan mencari dalangnya. Lindungi keluargaku. Mari siang-siang. Kakak Enam. Kenapa rambutmu kuning? Punya Yao hitam. Karena rambut kakak dicat. Aku juga mau cat. Merajengga kuning hijau bairungu. Mulai hari ini, aku akan jadi Ing Sui Yu Hanling Sui Li Mei Jiki Antalya Wan. Tidak. Mewarnai rambut itu berbahaya bagi kesehatan. Bagaimana, kakak keenam? Kenapa kamu murni rambut? Tidakkah kamu takut? Karena kamu masih kecil. Jadi ya, tidak boleh mewarnai rambut. Baiklah. Tunggu sampai siang-siang besar. Biar ayah dan kakek pergi mewarnai bersama. Termasuk kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, satu keluarga, harus kompak dan rapi. Kakak Enam ada urusan, hendak pergi dulu. Saya khawatir kalau kita tinggal lebih lama, keluarga Wen akan menjadi keluarga yang dilupakan cinta. Sayangku. Anda sudah selesai makan? Tidak makan lagi. Kakak enam tidak boleh keluar. Kakak enam tidak boleh keluar. Kakak enam. Jangan keluar ya. Tolonglah, saya mohon jangan keluar hari ini ya. 6 kakak sudah janji dengan seseorang hari ini, harus pergi. Merasa kamu akan mati. Siang-siang tidak mau kamu mati. Xiang Yao Kea. Tempat dikunjungi kakak tidak berbahaya. Tenang saja. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak peduli nyawa? Apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Siang-siang tidak mau kamu mati. Siang-siang ingin melindungi kakak enam. Tapi siang-siang. Kakak Enam bertanding hari ini. Tidak bisa batal. Tapi kakak enam kalau keluar rumah kamu akan mati. Kakak Enam janji pasti akan kembali dengan selamat. Tenang saja, jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi. Harus bagaimana ini? Lihat itu apa? Kakak enam jangan lari. Kakak 6. Jangan lari ya. Kakak enam. Lepas kakak enam saya. Wah, Beli satu gratis satu. Haha, tidak disangka ada hal baik seperti ini. Tapi adik kecil, lain kali berani berdiri tegak. Hati-hati dengan belakangmu.
Selesai. Tapi kami juga bawa seorang gadis kecil berusia 3 tahun. Gak masalah kan? Oke, asal bayar. Hapus saja semuanya. Kakak, kamu mau hapus siang-siang? Kenapa gadis kecil ini bangun? Lupakan saja. Gadis Kessel. Apa yang bisa dia lakukan? Kakak 6, jangan tidur. Bangunlah. Sudah bangun. Ini di mana? Apakah kita diculik? Apa hidup kecilku akan berakhir di sini? Hei kakak 6, tenanglah. Jika sulit, maka hadapi dengan tenang. Siang-siang, maafkan aku. Kakak 6 mendengarmu. Juga melibatkanmu. Sudah ketemu adikmu? Belum. Sesuatunya tidak beres. Tuan. Tuan muda, di gerbang dan semak-semak ditemukan. Pita rambut nona kecil. Dan juga sehelai. Sapu tangan berisi obat bius. Nona kecil mereka. Jangan-jangan diculik. Apa? Kakak. Kenapa kalian bawa aku dan kakak 6 ke sini? Mau jual kami ya? Kalian penculik ya? Kenapa diam saja? Bocah cerewet. Aku tampar kamu. Lalu. Tanganku. Jangan pukul anak-anak. Bro, gadis ini seperti monster. Kuat banget sampai tidak bisa bergerak. Caca, jauhlah dari mereka. Sangat berbahaya. Dia masih muda dan tak mengerti, jangan berseteru dengannya. Anak nakal itu malah mau lapor polisi. Anak nakal itu malah mau lapor polisi. Bro, kamu baik-baik saja? Sakit tidak? Inamgu dua anak Kessel ini lisik. Cepat, manfaatkan waktu dan bereskan mereka. Apakah ini cara kalian membungkam? Guru berkata, letakkan pedang pembantai. Langsung menjadi Buddha. Tapi kalian pasti tidak bisa menjadi Buddha. Kalian sangat jahat. Mungkin Raja Neraka mengundang kalian melihat neraka tingkat 18. Gadis kecil, mencari mati. Jangan dengar omong kosong. Anak kecil bicara tanpa, bukankah kalian ingin uang? Aku kaya, asalkan kamu lepaskan kami. Kami jamin tidak akan mengatakan apapun. Aku alihkan perhatian mereka, kamu lari keluar dan teriak minta tolong, oke? Sifat kematian si 6 makin terasa kuat. Wang. Menghabisi kalian berdua tetap dapat uang. Tapi kalian tidak akan lari hari ini, harus semua diselesaikan di sini. Seerang. Pengikut datang juga. Tumis bawang dengan teripang, usus babi saus kaki babi. Peka. Ha, gadis bau, takut kan? Sebelum mati, ingin makan sekali. Mulai sekarang, apapun yang aku lakukan, kamu ikuti saja. Sayap. Beristirahat. 121. 121 hormat. Ini. Apa ini? Ini. Ini. Apa ini? Ini. Kak, lihat ada setan kak. Suruh kalian lakukan yang Anak nakal. Jangan terlalu angkuh. Baru saja sok hebat kan. Aku berdiri di sini, tetap nggak bisa mukul aku. Berani menantang? Jangan kira aku nggak berani mukul kamu. Berani ya? Tetap nggak bisa mukul aku. Aku. Adik siang-siang.
Nangis. Nangis apa lagi? Siang-siang umur 3 tahun aja nggak nangis. Kamu udah gede, ngapain nangis? Adikku. Papa, kakak, kalian datang. Gak kenapa-kenapa kan, siang-siang? Gak kenapa-kenapa. Kami menyerahkan diri. Kami adalah Cepat bawa aku pergi. Aku juga menyerahkan. Aku juga menyerahkan diri. Ternyata gagal lagi. Siang-siang. Kamu menakuti ayah. ayah, siang-siang baik, jangan khawatir. Untung ada Cayau yang menyelamatkanku. Kamu hebat banget. Siang Cha sangat hebat. Sekali pukul. Perruque de cul. Bising banget. Diam. Aku nggak ngomongin kamu, kakak kedua. Dasar bodoh. Diam. Camus Yang Bodo. Sekeluarga Camus Bodo. Hei, Berani sekali kamu jawab balik. kakak kedua, kamu bukan cuma ngatain aku, tapi juga mukulin aku. Kamu tahu nggak, menyerang orang lain bisa dianggap sebagai penganiayaan menurut hukum. Kalau tidak menyebabkan luka serius, menurut peraturan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat pasal 43, bisa dikenakan sanksi administratif. Kalau nggak bisa diselesaikan dengan mediasi, bisa dikenakan denda atau ditahan kurang dari 15 hari. Kakak kedua, kamu mau ditahan atau kena denda? Barusan kamu panggil aku APA? Ya, kakak kedua. Kamu sudah sembuh. Aku sudah tidak bodoh. Kamu memang bintang keberuntungan kakak 5. Bagaimana bisa kakak 5 pulih begitu cepat? Bukannya kamu bilang masih butuh waktu? Luka di kepala kakak 5 tidak terlalu parah. Metode akupunktur siang-siang, pulih cepat. Siang Cha kita memang hebat. Kalau siang-siang sehebat ini. Papa minta sesuatu pada si kecil. Ada APA? Rambutku. Kakak 6, ayah bilang naik motor ke sekolah itu tidak aman. Nanti kamu ke sekolah naik bus saja. Kanjanan Chow Yao. Semoga kakak selalu selamat. Tidak bisa diwujudkan? Bisa, aku dengar. Bisa, aku dengar kata siang-siang. Siang-siang tahu kakak 6 paling baik. Ada APA. Ayah, kamu nggak ngerti. Ayah makan garam lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Masa nggak ngerti? Ayah, kamu suka banget rasa kuat ya? Ayah, garam yang kamu makan. Lebih banyak dari nasi yang aku makan. Kamu hebat banget, kalau orang lain mungkin umur 30 udah mati. Kamu masih hidup, memang punya nasib besar. Tapi siang-siang cuma kepikiran. Semua hal buruk kalian sudah aku bantu selesaikan satu persatu. Ayah dan kakak-kakak juga semakin baik. Kenapa di rumah masih ada begitu banyak aura hitam ya? Siang-siang tidak tahu harus bagaimana. Kamu kecil tapi bisa menyelesaikan banyak hal, itu hebat. Nanti kalau Yao Mungkin dia bisa menyelesaikan masalah di rumah. itu gelang yang sebelumnya diberikan Wen Qingling pada ayah. Hal buruk pada ayah belum sepenuhnya dibersihkan. Bencana keluarga Wen tidak akan berakhir sebelum berlalu. Ini. Ayah. Besok kamu bilang mau ke lelang, bawa aku ya.
Ramatak jumpa. Jangan panggil begitu. Wen Qingling bukan anak kandung ketiga saya. Apa yang kamu omongkan? Hubungan kalian itu. Kedekatan palsu tak ada gunanya. Wajah kalian sudah ketahuan. Diam, coba ngomong lagi, coba sentuh dia sekali lagi. Bukan anak kandung keluarga Wen. Dana asuhannya dihentikan. Kalian, Kalau mau ikut lelang, pergi jauh. Mama, sekarang mereka tahu, kita harus bagaimana? Anak nakal bikin rusak rencanaku. Hari ini dilelang, asalkan barang itu dihancurkan. Keluarga Wen sulit diselesaikan. Segala sesuatu di keluarga Wen akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Selamat datang semua di acara lelang ini. Tanpa banyak bicara, saya yakin Anda semua datang untuk satu barang, yaitu ginseng emas 1.000.000 tahun yang tumbuh di tambang emas. Dunia ini hanya ada satu. Konon bisa menyembuhkan segala penyakit dan menaklukkan semua kejahatan, harga awal 8 juta. ayah, beli yang ini cepat. 5 juta. Baik, Tuan ini menawar 8,5 juta. 9 juta. Wanita ini menawar 9 juta, ada yang ingin menawar lebih tinggi? 20 juta. Harga 20 juta, ada yang mau tawar lebih tinggi? 20 juta. Meski ini ginseng emas, bukan emas. Bahkan kalau dipakai untuk obat, tidak seharga 20 juta. 20,5 juta oke. Wanita ini tawar 25 juta, ada yang mau tawar lebih tinggi? Ayah, Kau tidak mengira punya barang itu bisa bantu keluarga Wen kan? Lagi pula, lelang ini lebih ke yang bayar paling tinggi. Tidak mau gunakan identitasmu untuk ambil barang ini dariku kan? Membandingkan kekayaan dengan keluargaku. 25 juta baik, 25 juta. Lebih tinggi dari 25 juta? 26 juta. Baik, die sini menawar 26 juta. Ada yang mau menawar lagi? 26 juta sekali. tapi dengan barang yang keluar dari rumah. Tunggu ayah. Kita tak perlu ginseng emas ini. Ku tahu cara menyelamatkan keluarga kita. Ku tahu cara menyelamatkan keluarga kita. Auntie jelek, kamu setiap kali naikkan harga cuma sedikit, apakah tanpa bantuan keluarga Wen tidak punya uang ya? Aduh. Tidak usah memaksa kalau tidak ada uang. Kalau benar-benar suka tunggu kembali. Ambil foto sebagai kenangan. Memang begitu. Siapa bilang aku tidak mampu? Karena hubungan lama, naikkan harga saja. Siang-siang tidak percaya. Aku beli. 50 juta. Tawaran 50 juta lagi. Ada yang lebih tinggi? Harga lebih tinggi. 55 juta. Ada yang tawar 55 juta. Ada yang lebih tinggi dari 55 juta? 80 juta. Bibi. Ginseng ini milik kita. Jangan berharap terlalu tinggi. Uang keluarga Wen pada akhirnya juga milikku. $1 miliar lebih tinggi dari 1 miliar? Tante, kamu kan kaya, jadi kuberikan saja pada kalian. 1 miliar pertama, 1 miliar kedua, 1 miliar ketiga. Selesai, selamat kepada Nyonya Song Waning yang memenangkan ginseng emas 1000 tahun. Mama, 1 miliar kita tidak mampu bayar. Apakah kita akan ditangkap? Lingling tenang saja. Sebentar lagi bisa bayar. Ibu, ada apa denganmu? Ibu jangan takutkan aku. Ibu. Siang-siang benar-benar bodoh. Sehari tahu pohon ini bermasalah. Baru tahu apa yang harus dilakukan, siang cakamu ini.
Di rumah ada yang membuat masalah. Semua tanaman menyerap kekuatan hidup kita. Kalau sudah habis diserap, seluruh keluarga kita tamat. Kakak, ayah cepat bantu. Ayo kita basmi tanaman-tanaman ini. Kamu yakin ini bisa? Aku penghargaan aktor terbaik. Lihat, ayah. Benarkah? Ayah, kakak, aku kembali dan mendapat penghargaan utama. Bagus sekali. Aya. Menjadi yang pertama. Ayah. Kami diterima di Universitas Terkemuka Nasional. Hebat kan? Eba. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan kami.